Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada an-nur, cahaya. Ini sebenarnya yang ditanya nih, apa definisi cahaya? Ini kita bahas sekarang. Definisinya yang kalau saya biasanya live itu nggak pernah bahas cahaya, definisi cahaya itu apa. Sekarang kita bahas nih. An-nur, cahaya. Apa definisi dari cahaya ini? Huwal khafiyyu min syiddati zuhuri. Cahaya adalah nih definisinya. Kalau kemarin-kemarin nanya definisinya apa ini, kita bahas. Al-khafiyyu, cahaya itu adalah al-khafiyyu yang tersembunyi min syiddati zuhur, karena saking jelasnya. Sebentar begini. Jadi cahaya ini dia tersembunyi saking jelasnya. Bagi murid Karkaria, cahaya ini zahir. Terlihat begitu, tanya ke Sidil Fakir, Sidil Arif ini. Faham semua, bukan faham ya, melihat cahaya itu. Jadi kalau orang nggak musyahadah, dia cahaya bingung. Apa cahaya apa gitu. Masih bertanya-tanya apakah cahaya majaz, apakah cahaya itu makna. Bukan, karena melihat cahaya itu. Wa madharus syai'iyah. Dan cahaya itu adalah madhar dari syai'iyah. Jadi ada idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu arada syai'an, itu kan ada syai'un. Jadi syai'un itu sesuatu itu madharnya. Madhar itu artinya ruang waktu kezahiran dari syai', dari sesuatu itu adalah cahaya gitu. Min katmil adam ila faidil wujud. Dari ketersembunyian ketiadaan menuju limpahan wujud. Jadi wujud ini, wujud segala sesuatu. Saya sudah bikin buku. Nanti akan diterbitkan juga, judulnya itu pengalaman saya di alam malakut, di alam jabarut. Sudah saya tulis, tinggal menyerahkan ke penerbit, tinggal diterbitkan. Di dalamnya itu menjelaskan ulama-ulama siapa yang menjelaskan bahwa alam semesta ini semuanya adalah cahaya, hakikatnya adalah cahaya. Sama dengan Karkaria ini, cahaya. Jadi itu definisi cahaya. Nah, ini sebenarnya definisinya membingungkan. Bingung apa itu yang tersembunyi, karena saking jelasnya adalah madhar syai'iyah, madhar sesuatu dari ketersembunyian ketiadaan menuju emanasi wujud. Ini bingung itu orang, dengar ini bingung. Tapi kalau Karkaria bukan definisi, dia melihat sendiri. Kalau didefinisikan malah makin bingung, mending lihat. Makanya kalau saya ditanya misalnya apa definisi Ka'bah misalnya, orang macam-macam. Oh, Ka'bah itu adalah balok misalnya, balok segi empat. Ada orang bilang Ka'bah itu kiblat. Enggak. Kalau Karkaria itu bukan mendefinisikan Ka'bah. Saya seret orang itu, ayo kita ke Mekah, dilempar ke hadapan Ka'bah, dia lihat terbelalak dengan kedua mata sendiri, oh itu Ka'bah. Lalu cerita sendiri itu. Oh, Ka'bah itu hitam, ada kiswahnya macam-macam. Kayak ini tadi Bang Arif menceritakan ketika zikir ketemu pintu. Aduh, pintu apa? Bingung lagi, menghayal lagi. Kayak kalau halusinasi misalnya. Ini Al-Fakir ini dari Sumatera, kena penyakit halusinasi, sembuh. Cuman nanti yang ngomong. Apa mau cerita tentang nih bedanya halusinasi dengan musyahadah gimana? Setil lagi. coba cek deh. Gimana? Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau memang mungkin seperti teman-teman yang lain ya mungkin ya. Awal itu ya orang udah halusinasi, ngapa ditambah halusinasi lagi gitu kan? Mungkin itu nafsu saya. Tapi setelah masuk berbeda. Apa yang dilihat secara psikologis ini akan merubah sudut pandang dari pikiran, dari visualisasi mata dan melalui hati. Jadi kalau orang kayak saya misalnya skizofrenik ini kan selalu merasa gitu. Ini kayak ada perasaan. Ini berbeda dengan kayak oh ya kata orang, ini nggak kata orang. Ini kan mengalami sendiri. Oh iya, ngelihat oh ini si Jamal nih. Si Jamal nih bajunya kayak gini. Pakai sendiri nih. Pakai sendiri. Jadi rasain sendiri. Jadi menurut saya walaupun orang bilang omong-omong atau apa, ya rasain sendiri lah intinya gitu. Salah satu obat untuk
menyembuhkan penyakit was-was itu ya ini datengin orangnya. Kalau misalnya saya nggak suka sama si Diarik misalnya, saya nanya si Diarik saya salah apa, itu biasanya langsung cepat seperti itu. Nah, itu Penyakitnya itu seperti itu. bedanya musyahadah dan halusinasi apa tuh? Halu dan musyahadah itu apa bedanya? Halu itu berdasarkan pikiran. Kalau musyahadah ini bukan dari manusia, berbeda. Ya, Itu dari manusia. Jadi para pemirsa, ini Sayyidil Fakir ini dari Sumatera, gak pernah ketemu saya. Beliau terkena penyakit halu, begitu, halu. Tadi kan banyak komen halusinasi ya, halusinasi atau halusiasi. Nah, beliau setelah mengalami halu, penyakit gitu, masuklah beliau ini ke Thariqah Karkaria, bukan dengan niat agar halunya sembuh, bukan. Nggak tahu niatnya bagaimana juga, saya nggak ketemu. Tiba-tiba Allah kasih anugerah, orang yang kena halu sembuh. Nah itu, ini orangnya nih yang selalu saya ceritakan, orang yang halu tiba-tiba sembuh ini nih, beliau tuh. Nah gitu, lanjut kita. Intinya begini, bahwa musyahadah berbeda dengan halu begitu. Kalau mau perbedaan apa? Perbedaannya apa? Ngomong sendiri nanti di luar Ramadan. Saya kasih pentas di room ini, ngomong TikTok dengan ini Sayyidil Fakir Dimas dari Sumatera. Sekarang yang dingin-dingin aja kita ngobrol. Qala Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ya, definisi cahaya sudah. Nanti saya kasih judul nih, definisi. Rasulullah bersabda, ini dalilnya dalil. Ini dalilnya ada di Sahih Ibnu Hibban. Kitabut Tarikh Babu Bad'il Khalqi. Jadi yang nanya dalil cahaya Allah ini nih. Innallaha jalla wa ala khalaqan nasa fi dzulmatin. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia di dalam kegelapan. Tsumma akhadha nuran min nurihi, kemudian mengambil cahaya dari cahayanya, fa'alqahu alaihim, lalu Allah melemparkan cahaya itu kepada mereka, fa'asaba man sya'ah, lalu mengenai nur ini, cahaya itu mengenai siapapun yang dikehendaki oleh Allah, wa akhta'a man sya'ah, dan meleset, Allah sengaja membuat cahaya itu meleset kepada orang man sya'ah yang Allah kehendaki, wa qad alimah may yukhti'uhu mimman yusibuhu, dan Allah tahu siapa yang akan kena cahaya ini dan siapa yang akan meleset dari cahaya ini. Faman asabahu min nurihi syai'un ihtada, barang siapa yang mendapatkan, yang terkena cahayanya, dia akan walaupun sedikit, syai'un ihtada, dia mendapatkan hidayah. Wa man akhta'ahu faqad dhallah, barang siapa yang meleset dari cahaya itu, faqad dhallah, maka dia tersesat. Fa fi dzalika ma aqulu innal qalam qad jaffah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, aqulu innal qalam qad jaffah, bahwa pena sudah kering, artinya tidak ada lagi. Tidak ada takdirnya sudah selesai maksudnya. Ini dalilnya gitu. Makanya ini lanjutnya. Ilmul anwari ilmun dzauqiyun. Ilmu cahaya adalah ilmu dzauqi. Ilmu dzauqi artinya harus lihat sendiri cahayanya. Kalau enggak maka kayak tadi dikasih definisinya makin apa begitu. Apa? Jadi makin bingung cahaya, definisi dari cahaya ini. Wilaiyun. Jadi ilmu cahaya ini adalah ilmu dzauq para wali. Sebenarnya saya maklum kalau orang ngomong cahaya Allah lalu saya ngomong cahaya Allah lalu diingkari, karena ini memang karena ini memang ilmunya para wali sebenarnya. Hanya para wali yang dikasih anugerah ini. Cuman Karkaria ini karena gurunya itu Khatmul Auliya zaman ini, langsung tuh walaupun belum wali juga ini, kalau mau tahu ilmunya wali nih kasih. Nah, kita langsung takallama fihi sadatu ahlil hadrah. Yang ngomong tentang cahaya Allah ini adalah ahlul hadrah, adalah orang-orang yang memang selalu berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang yang
tidak dilalaikan oleh perdagangan. Jadi walaupun dagang dia tetap dalam hadir Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlul hadrah. Secara gampang ya. Wa allafu fihi dawawin. Orang-orang wali itu sebenarnya sudah menulis diwan-diwan, menulis syair-syair tentang cahaya Allah ini. Wa taghannau ini. Wa taghannau. Taghannau artinya bernyanyi. Nah, mengenai musik, hukum musik itu kan ada perbedaan ulama ya. Terutama saudara-saudara kita dari tetangga sebelah ini, musik itu kan haramnya minta ampun. Di Karkari itu taghannau, bernyanyi. Jadi musik itu dalam Karkari ini ikut yang boleh. Jadi kita joget-joget karena senang kepada Allah. Aku cinta kepadamu, itu cintanya kepada Allah itu. Bukan aku cinta kepadamu yang ada di pikirannya cewek, bukan. Aku cinta kepadamu itu. Wa taghannau bihubbihi wa ishqihi. Orang-orang wali itu bernyanyi-nyanyi karena cinta dan ishq. Ini cinta sangat mendalam gitu. Sangat mendalam cintanya. Nah, lalu Syekh berkata begini. Wajadal waktu bi li'adlu wa bidalwi ma'hum. Waktunya sekarang sudah sampai bahwa saya yang akan menulis buku tentang cahaya Allah, begitu. Saya juga akan menari-nari bersama mereka. Makanya ada dalam karakter itu ada hadrah, menari-nari. Nari-nari, nari-nari. Begitu tuh. Makanya kita berdendang-dendang karena senang kepada Allah, bukan ini nari-nari. Jadi Syekh berkata, jadal waktu bi. Waktunya sudah sampai agar waktu saya menulis buku tentang cahaya Allah ini. Begitu. Ulama-ulama dahulu banyak yang menulis tentang cahaya Allah ini. Misalnya Mishkatul Anwar Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, atau Tafsir Al-Bahrul Madid Sidi Ibnu Ajibah. Fa asfaral lithamu an faidi lataifi durratin ismuha al-mahajjatul bayda. Fa usfiral lithamah. Maka saya akan membuka cadar. Karena kenapa kita menari? Karena kita nih kalau disastrakan gitu. Kita ini ingin membuka cadar kekasih kita. Makanya kita cadarnya belum dibuka, tapi kita senang banget. Karena nanti kalau dibuka terus ini cadar, waduh, gak juga, kayak kita sudah punya istri. Kalau ini yang berdua di bawah ini Sidil Fakir dan Sidi Arif ini kan masih jomblo nih, jomblo semuanya. Kalau saya sudah beristri nih, waduh, kalau sudah tiap malam kita macam-macam kan. Tapi kalau masih kayak puasa. Kalau kayak sekarang nih puasa pengen makan macam-macam. Tapi nanti kalau sudah makan dikit. Makanya kita sekarang waktunya saya mau ngomong tentang cahaya Allah, begitu. Namanya al-mahajjatul bayda. Ini mahajjatul bayda nih. Hatta tartashif min mudami ruhiqihi lataifus syauq. Agar kerinduan yang bisa dirasakan itu bisa menyerap dari arak yang tersegel. Karena ini tersegel. Jadi orang yang belum musyahadah mau ngomong tentang cahaya Allah, walaupun saya ngomong sampai berbusa-busa, ini cahaya Allah ini dia tersegel, gak bisa masuk ke dalam pikirannya. Tapi kalau orang sudah musyahadah, gak usah bertanya lagi. Kalau didefinisikan makin bingung. Nah, begitu tuh. Wa min zulali kutsiyatiha nasaimul qurbi. Agar dari air terjun kesucian cahaya Allah itu bisa dihirup musim-musim kedekatan. Wa tatajawwal ruhuka fi riyadil qurbi. Ini Bang Arif ini. Wa tatajawwal, dan berjalan-jalan. Ruh kamu. Ini yang Bang Arif yang paham banget nih. Karena beliau kalau zikir tiba-tiba ada di gunung, tiba-tiba ada di lembah, tiba-tiba ada di langit kedua, tiba-tiba ada di mana gitu. Itu pengalamannya Karkariah ini. Ini Bang Arif yang sedang nih. Kalau dicerita, bahasa hadis ini. Wa tatajawwal ruhuka fi riyadil qurbi. Dan ruh kamu berjalan-jalan di taman kedekatan.
gitu. Jadi itu berjalan-jalan itu diniatkan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dekat kepada al-batin. Kalau ini kan al-zahir misalnya. Ini al-batin. Wa hadaiqil wajdi tataghanna binuril habibih. Dan di kebun-kebun wajad. Wajad itu artinya ekstase, bisa ekstase. Kebun-kebun wajad tataghanna, bernyanyi-nyanyi dengan cahaya Habib. Jadi orang kalau sudah musyahadah cahaya Allah itu seharusnya itu sudah nyanyi-nyanyi. Kenapa harus bernyanyi-nyanyi? Karena untuk musyahadah cahaya Allah itu sebenarnya membutuhkan waktu puluhan tahun. Tapi di karya gak usah puluhan tahun, langsung masuk, langsung mengalami apa yang disebutkan di sini nih. Nah, gitu. Ini tentang cahaya definisinya gitu dan lain-lain.